Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini ada dua penafsiran. Satu penafsiran Tuhan di dalam Al-Quran atau di dalam kehidupan ini, dan yang kedua penafsiran makhluk, penafsiran manusianya di dalam kehidupan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bertuhan versi Sang Pencipta, ada bertuhan versi yang dicipta. Ada pemahaman versi Sang Khalik, ada pemahaman versi Sang Makhluk, ada pemahaman versinya Sang Dalang, ada pemahaman versinya Sang Wayang. Seluruhnya ada di dalam setiap jiwa manusia. Di dalam setiap jiwa manusia itu adalah alam semesta. Artinya di dalam setiap jiwa manusia itu mana yang lebih besar, mana yang lebih puji, mana yang lebih suci, mana yang lebih nyata, dan mana yang lebih hidup di dalam tiap-tiap diri manusia itu, antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Khaliknya, antara wayang dengan dalangnya. Bila di dalam hati setiap jiwa manusia masih lebih besar, masih lebih wujud, masih lebih hidup, masih lebih suci, masih lebih akbar, lebih besar, yakni kebesaran makhluknya atau manusianya, pasti menafsiri alam semesta ini, bahkan menafsiri Al-Quran atau kitab-kitab suci yang telah ada di dalam setiap agama-agama di dunia ini, pasti menafsirkannya dengan kebesaran ala manusianya. Menafsirkan segala sesuatu kebesaran ala hawa nafsu manusianya. Karena di dalam setiap jiwa manusianya yang lebih mulia kedudukannya, yang lebih suci kedudukannya, yang lebih akbar kedudukannya di dalam hatinya, masih
diri manusianya. Jadi menafsirkan segala sesuatu, menafsirkan kitab-kitab apa yang dianutnya pasti jatuh ke lembah pemahaman manusianya. Memang tak ada yang salah. Kemudian bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang lebih besar, lebih suci, lebih akbar, lebih puji di dalam setiap jiwa manusia itu sudah Tuhannya, sudah dalangnya, sudah Sang Pencipta, sudah Sang Khalik, maka tak bisa dibahas lagi. Karena Sang Kholiklah yang punya dalil, dan karena Sang Kholiklah yang punya dalil atau tidak butuh dalil juga, yang punya dalil dan tidak butuh dalil. Kenapa? Karena Sang Penguasa, karena Sang Pencipta itu bersifat satu, wenang, jais, yakni sakarepe dewe. Jadi seperti kita menghadapi kehidupan di dunia ini, yo sakarepe dewe, sekehendak atine dewe-dewe, sekehendak hatinya sendiri-sendiri, maka tak akan ada pernah sama. Di dalam jiwa manusia, seluruh manusia tak akan pernah sama kehendaknya, karepnya, kerenteknya tak akan pernah sama. Kenapa? Itulah kemahaakbaran Tuhan Sang Pencipta. Karena kebesaran atau kesempurnaan Sang Pencipta itu menciptakan sesuatu tidak ada yang sama. Karena itulah Sang Pencipta bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Pada manusia berdiri dengan zatnya sendiri. Pada tumbuhan berdiri kepada zatnya sendiri. Kepada hayawan yang diciptakannya berdiri pada zatnya sendiri. Kepada segala sesuatu yang kita lihat, yang terwujud bagi kita di luar diri kita, seperti bangunan-bangunan berdiri pada zatnya sendiri. Pertokohan-pertokohan berdiri pada zatnya sendiri. Gunung berdiri pada zatnya sendiri. Langit berdiri pada zatnya sendiri. Bumi berdiri pada zatnya sendiri. Mendung, awan, matahari, bulan, bintang, dan semua apapun sesebutan di dalam segala sesuatu itu berdiri pada zatnya sendiri. Beda-beda namanya, meskipun dari satu Sang Pencipta. Gelas berdiri pada zatnya sendiri, sendok berdiri pada zatnya sendiri, garpu berdiri pada zatnya sendiri. Tak mungkin garpu jadi sendok, tak mungkin sendok jadi garpu, tak mungkin gelas jadi piring, dan tak mungkin piring jadi gelas. Maka zatnya sendiri-sendiri, zatnya, sifatnya, namanya, untuk keperluan apa, beda-beda peran. Tapi ahad juga. Ahmad bila mim. Ahmad yang tanpa mim, yaitu ahad. Inilah yang dimaksud ada penafsiran yang sejati, ada pula penafsiran yang tidak sejati. Lalu apakah penafsiran yang tidak sejati itu?
penafsiran yang tidak sejati, yakni ya seperti saya dan seperti kita semua, bahkan seluruh umat manusia selama ini berpegang teguh dengan penafsiran-penafsiran yang tidak sejati, alias dusta, alias bohong, alias penafsiran yang tidak nyata. Apa misalkan? Jadi penafsiran diri manusia kita, terkhususnya diri saya selama ini, seolah-olah memandang, melihat segala sesuatu itu berdiri pada zatnya sendiri. Maknanya berdirinya zat pada gelas, berdirinya zat pada piring, pada garpu, pada sendok, pada kopi, pada rokok, dan berdirinya segala sesuatu yang kita pandang seolah-olah itu wujud sendiri-sendiri. Itulah penafsiran yang non sejati, tidak sejati. Kenapa? Karena manusia di dalam hatinya lebih akbar daripada keakbaran pencipta manusia. Manusia lebih menjadi Tuhan di dalam jiwanya daripada dituhani Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah yang dimaksud penafsiran yang non sejati, penafsiran yang hanya kamuflase, fata morgana, angan-angan, dan bayangan saja. Seolah-olah menyaksikan segala sesuatu wujud-wujud yang banyak, yang ada biliunan nama yang ada di dunia ini, seolah-olah berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena seolah-olah berdiri sendiri-sendiri sama seperti berdirinya dirinya sendiri, yakni seolah-olah sama dengan berdirinya Abdul Halim ini berdiri sendiri. Apakah mungkin saya Abdul Halim sama dengan sendok? Apakah bisa disamakan Abdul Halim ini dengan gelas? Apakah bisa disamakan Abdul Halim ini dengan gunung? Apakah mungkin bisa disamakan Abdul Halim ini dengan sosok langit yang dilihat di luar diri kita? Apakah mungkin Abdul Halim ini sama sosoknya dengan sawah, jalan, mobil, motor, dan sebagainya? Pasti di dalam hatinya Abdul Halim ini seolah-olah itu sosok-sosok yang berdiri sendiri, tidak menyatu dengan hati Abdul Halimnya, seolah-olah berpisah-pisah. Kenapa? Karena saya Abdul Halim merasa di dalam hatinya berdiri sendiri. Wujud-wujud yang di luar diri, tontonan atau bioskop yang kita pandang di luar diri pun seolah-olah jalan-jalan sendiri, wujud-wujud sendiri. Lalu apa bedanya imannya, akidahnya, takwanya Abdul Halim ini selama ini dengan orang-orang yang tidak bertuhan? Bila di dalam hati Abdul Halim ini yang ada hanyalah Abdul Halimnya daripada selain Abdul Halimnya. Berarti bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup di dalam hati Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halimnya, maka seolah-olah terpisah dengan hidup-hidup yang ada di luar diri Abdul Halimnya. Jadi meskipun kenyataannya gelas, piring, garpu, kenyataan langit, bumi, tumbuhan yang ada di luar diri kita itu seolah-olah mati, namun sesungguhnya apapun segala sesuatu, namun sesungguhnya sesebutan biliunan nama yang ada di dunia ini, semuanya itu tidak mati.
garpu sendok tidak mati, piring gelas tidak mati, jalan, lautan, dan semua yang kita pandang dan yang kita beri nama-nama satu persatu itu sesungguhnya semuanya hidup, tidak mati. Dan semuanya itu sebenarnya satu dengan yang ada di dalam diri kita ini. Ahad dengan Abdul Halimnya. Bila Abdul Halimnya sudah bertuhan, maknanya bila Abdul Halimnya sudah kembali kepada ketiadaan, kepada keadaan, kepada kenyataan, kepada kebesaran Tuhannya. Bila Abdul Halimnya tak ada, maka nyatalah kehidupan apa-apa yang ada di alam semesta ini, termasuk gelas, sendok, garpu, jalan, gunung, langit, bumi, matahari, bulan, semuanya itu hidup di dalam liputan, di dalam kebesaran, di dalam kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Bila Abdul Halimnya tidak ada lagi, bila Abdul Halimnya telah lebur fana di dalam kehidupan, di dalam uripe Allah, maka itulah yang disebut Ahmad bila mim. Ahmad yang tanpa mim. Abdul Halim bila mim, maknanya Abdul Halimnya mati, lalu yang bangkit, yang hidup adalah Ahad. Ketika kehidupan kewujudan Abdul Halimnya atau kehidupan kewujudan kita semua manusia, sahabat-sahabat yang sudah ikut bimbingan baiat sudah tak ada lagi di dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud Ahmad bila mim. Ketika manusianya menemui ajalnya, ketika manusianya menemui kiamatnya, ketika manusianya ketemu dengan kefanaannya, kehancurannya, maka akan nyatalah, maka akan bangkitlah kesadaran di dalam jiwanya tentang Ahad. Bagi orang-orang khusus atau sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, maka nyatalah Ahad itu. Jadi sebenarnya tak terpisah antara yang dalam dan yang di luar. Bila tak ada yang dalam, yang di luar tidak ada. Jadi kenyataan yang di luar yang kita saksikan ini bukti kenyataan kewujudan yang di dalam. Jadi yang luar itu bayangan, manusianya itu bayangan, langit bumi yang kita lihat itu bayangan, bintang gemintang, bulan, gunung, lautan, apapun keindahan yang di luar diri kita itu semuanya bayangan uripe Allah. Masa bayangan lebih wujud daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih nyata daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih hidup daripada yang punya bayangan? Masa bayangan lebih mulia, lebih akbar daripada kemuliaan, keakbaran yang punya bayangan? Siapakah yang punya bayangan? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah Tuhan sang pencipta manusia di balik rahasia manusia itu sendiri. Bila manusia sudah kembali kepada kerahasiaan Tuhannya, maka nyatalah kerahasiaan alam semesta ini. Maka nyatalah keahadan sang pencipta dengan yang dicipta. Maka nyatalah keahadan antara sang Khalik dengan sang makhluk. Bila sudah nyata ini semua, maka nyatalah
keahadan antara dalang dan wayangnya. Ahad Esa. Tergantung penafsiran di dalam diri manusianya. Penafsiran yang sejati seperti apa yang dikalamkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab-kitab suci yang ada di dalam dunia ini, terutama yang ada di dalam Al-Quran, penafsiran Tuhan sendiri atau masih manusianya yang menafsirinya. Bila masih manusianya yang menafsirinya, ya berarti arti dan tafsirnya ya ngikut hawa nafsu. Bila manusia yang menafsirinya, bila masih manusianya yang ada di dalam jiwanya, maka pasti tafsiran-tafsirannya itu iman dan takwanya ala manusia, bukan Allah yang punya Al-Quran, bukan Allah yang punya kitab-kitab itu. Kita selama ini karena menurut kita yang bisa menafsiri kitab-kitab suci itu masih diri manusianya, jadi manusianya akhirnya jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Ya termasuk saya. Saya bisa bicara begini karena saya pelakunya. Sayalah hantu itu. Sayalah sang kadzib, sang pendusta yang selama ini mendustai Tuhan, yang selama ini selalu mensekutukan Tuhan dengan diri Abdul Halimnya. Kenapa saya bisa bercerita atau berbicara seperti ini? Karena saya benar-benar pelakunya. Saya selama ini selalu mendustai Tuhan di dalam hatiku. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Abdul Halimnya. Inilah penafsiran yang dusta, bukan yang sejati. Akan tetapi bila Abdul Halimnya sudah rela, ridho, sudah menemukan sejati dirinya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa, maka ketika Abdul Halimnya sudah hancur lebur, sudah luluh lantak, sudah binasa, maka penafsiran di alam semesta ini hanyalah milik Sang Pencipta. Itulah penafsiran yang sejati. Ketika yang sejati, ketika yang tidak sejati sudah tak ada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya Abdul Halim ini dan semoga para sahabat-sahabatku dan kita semua umat manusia bisa menyadari, bisa membedakan antara penafsiran yang sejati dan penafsiran yang tidak sejati. Jadi mulai sejak saat ini kita singkap bersama antara penafsiran yang sejati dan yang tidak sejati di kitab-kitab di alam-alam semesta ini. Jadi inilah awal kajian ilmu atau penafsiran antara yang sejati dan yang tidak sejati. Jadi sebenarnya apapun wujud-wujud yang di luar diri kita itu, yang kata Abdul Halim tadinya itu berdiri pada zatnya sendiri, seperti gelas, piring, garpu, atau apapun yang kita lihat. Nama-nama yang begitu banyaknya, biliunan nama kita yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu, sebenarnya itu semua di dalam uripe Allah. Sudah Ahmad Bilamim, sudah kembali kepada zat yang mewujudkan itu semua, termasuk zat yang mewujudkan Abdul Halim ini. Nah, berarti siapa yang lebih wujud di antara semua itu?
Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan terwujudlah Abdul Halim ini. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah terwujud diri Anda semua, wahai umat manusia. Jadi umat manusia termasuk saya inilah rahasia yang sempurna dari penciptaan Sang Pencipta. Rahasia yang sempurna dari penciptaan Tuhan. Karena al-insanu sirri wa ana sirruhu. Akulah yang berahasiai di balik manusia. Maka dari itu manusia disebut dengan khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Tuhan di dunia ini. Jadi tergantung masing-masing diri kita. Bila di dalam hatiku ini yang ada bukan Allah, bila di dalam hatiku ini yang ada hanyalah Abdul Halimnya, bila di dalam hatiku ini yang ada hanya tafsir yang non sejati, tafsir yang palsu, maka tak akan pernah ada tafsir sejati, maka tak akan pernah nyata, tak akan pernah wujud, tak akan pernah hidup, tak akan pernah berkuasa yang sebenar-benarnya, yang sejati. Bila kita hanya berkaca kepada makhluk, maka yang dipandang, yang dilihat ya makhluk. Akan tetapi bila kita berkaca, bila kita sudah kembali kepada Sang Khalik, maka kacanya sudah kaca Sang Khalik. Maka apapun wujud-wujud yang ada, wujud-wujud yang nyata, itulah kenyataan Sang Khalik. Jadi tergantung kaca benggala atau cermin yang ada di setiap jiwa-jiwa manusia. Jiwanya sudah kembali, apakah jiwanya masih gentayangan di nama-nama manusianya. Nama, sesebutan nama itu sudah kembali kepada siapa yang menciptakan nama itu, ataukah nama-nama itu masih gentayangan di wujud-wujud yang kita saksikan itu. Bila sebuah wujud yang ada di luar diri itu, di luar diri kita itu masih gentayangan gelas, itu masih kita pandang dengan gelas. Piring itu masih kita pandang dengan piring. Langit yang di luar itu masih kita pandang dengan langit. Bumi yang kita injak ini masih kita pandang dengan bumi, dengan nama-namanya sendiri-sendiri. Maka tak akan pernah ahad semuanya itu. Karena kita masih bercermin, memakai cermin atau memakai tafsiran yang tidak sejati. Seolah-olah itu semua wujud, padahal sesungguhnya semuanya wujud-wujud yang ada itu tidak wujud. Karena sesungguhnya wujud-wujud yang ada itu karena diwujudkan yang wujud. Sama seperti diri kita. Keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita karena diadakan, diwujudkan, dihidupkan oleh uripe Allah. Maka nyatalah diri kita. Jadi inilah yang dimaksud penafsiran yang sejati. Bila yang mengartikan yang sejati dan penafsiran yang tidak sejati, bila manusianya yang jadi Tuhan di dalam tiap-tiap diri manusianya. Semoga awal pembuka penafsiran sejati dan penafsiran yang tidak sejati ini bisa kita pahami bersama. Terutama diri saya sendiri yang sudah mengalami itu semua, yang sudah lama berpuluh-puluh tahun berdiri di dalam penafsiran yang tidak sejati, yang sudah lama berpuluh-puluh tahun merasa Abdul Halim ini jadi Tuhan sendiri selama ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah sang pencipta seluruh manusia selalu mengarahkan kita ke jalannya, menunjukkan kita ke jalannya, sehingga kita mudah kembali kepada Allah, sehingga kita tak penat lagi untuk berperang-perangan, tak penat lagi untuk berhening-hening yang memayah-mayahkan. Perang-perang terus, kalah terus, hening-hening terus, menghayal terus. Akhirnya jatuh ke lembah mukasyafa atau karomah yang malah tambah jauh, yang malah tambah jatuh martabat manusianya karena tambah sakti, tambah pintar, tambah cerdas, maka tambah jauh dari tujuannya. Seolah-olah memang tambah dekat, tapi hakikatnya tambah besar kemanusiaannya, tambah sombong kemanusiaannya, tambah terpuruk kemanusiaannya. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.